Soal rencana kenaikan harga BBM, Bambang Haryo, kuota dikurangi, harga dinaikkan, apa Pertamina gagal? Jakarta, pengamat kebijakan publik Bambang Haryo Soekartono, menilai rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi secara total adalah tidak tepat, lantaran harga minyak mentah dunia menurun tajam, berkisar di bawah $90 per barel di pertengahan Agustus tahun 2022, dari $120 per barel beberapa bulan yang lalu. Dikatakan Bambang Haryo, akhir-akhir ini juga terjadi kelangkaan BBM subsidi. Kemudian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, bahwa BBM bersubsidi akan habis di akhir bulan September dikarenakan terjadi peningkatan konsumsi BBM subsidi, sehingga membebani APBN. Menurut anggota DPR RI periode tahun 2014 sampai tahun 2019, pemerintah saat ini seharusnya paham, bahwa penggunaan BBM di tahun 2022 mestinya ada peningkatan sebesar 50% dalam kurun waktu 10 tahun, dari tahun 2012 ke tahun 2022, dikarenakan setiap tahun terjadi pertumbuhan ekonomi rata-rata 5%, dan ini akan berakibat terjadi peningkatan penggunaan transportasi publik darat, laut, kereta api, logistik, transportasi pribadi, serta peningkatan pertanian, nelayan, perkebunan dan industri transportasi untuk industri kecil dan besar. Tetapi, kata Bambang Haryo, ternyata kuota BBM subsidi tahun 2012 untuk premium sudah sebesar 24,3 juta kiloliter, solar 14,9 juta kiloliter, dengan besaran total subsidi Rp211 triliun saat itu. Bila dibanding saat ini, di tahun 2022 untuk subsidinya Pertalite yang hanya 23 juta kiloliter, di mana seharusnya, bila ada pertumbuhan ekonomi 50%, harusnya saat ini kuotanya berkisar 36 juta kiloliter. Demikian juga solar, saat ini kuotanya hanya 14,9 juta kiloliter, yang seharusnya 21,9 juta kiloliter dan subsidi saat ini di tahun 2022 malah menurun, hanya sebesar Rp208 triliun. Saya heran, kenapa Menteri Keuangan terheran-heran dengan kondisi sisa BBM subsidi saat ini, tanya BHS. Di sini jelas, bahwa kuota subsidi tahun ini dikurangi oleh pemerintah, sehingga, tentunya kuota BBM tidak akan mencapai sampai akhir tahun, dan ini tentu akan sangat merugikan masyarakat, karena pemerintah belum bisa menyediakan BBM subsidi cukup, padahal juga tidak diimbangi dengan tersedianya transportasi publik massal yang terkoneksi dengan baik dari point to point, ujar Bambang Haryo yang juga Ketua Harian MTI Jawa Timur. Lebih lanjut, alumnus ITS Surabaya ini mengatakan, sebenarnya, saat ini masyarakat sudah dirugikan dari kuota BBM subsidi yang berkurang 25%, sehingga, masyarakat harus menggunakan BBM non-subsidi Pertamax, dan bahkan masyarakat lebih dirugikan lagi dengan kegagalan Pertamina yang tidak bisa menyediakan BBM subsidi premium, yang tentu jauh lebih murah dari Pertalite, sehingga, beban kemahalan ke masyarakat menjadi bertambah karena harus menggunakan BBM Pertalite. Disebutkan mantan Wakil Sekjen MTI Pusat ini, bahwa kegagalan Pertamina juga diperparah dengan kemampuan mengimpor bahan bakar dengan harga tinggi dari beberapa negara, sehingga harga jual ke masyarakat menjadi mahal. Ini terbukti dari data globalpetrolprices.com pada solar non-subsidi. Diesel, harga jual di Indonesia berada di urutan ke-70 kemahalannya dari 190 negara, di mana peringkat 1, Iran, hanya $0,011 atau setara Rp163. Peringkat 2, Venezuela, hanya $0,022 atau setara Rp327. Peringkat 3, Libya, hanya $0,033 atau setara Rp447. Peringkat 4, Saudi Arabia, hanya $0,168 atau setara Rp2.500, di mana negara ini pengekspor minyak ke Malaysia maupun Indonesia. Dan peringkat 8, Egypt, hanya $0,378 atau setara Rp5.600. Peringkat 13, Malaysia, hanya $0,470 atau setara Rp7.137, yang tidak disubsidi oleh pemerintahnya. Peringkat 30, Taiwan, hanya $0,903 atau setara Rp13.450. Thailand, hanya $0,975 atau setara Rp14.527.
di mana kedua negara ini tidak menghasilkan minyak dan gas, tetapi harga solar atau diesel lebih murah dari Indonesia. Di mana sangat mengherankan, Indonesia masuk di peringkat ke-70. Harganya, 1,293 US dollar, atau setara 19.925 rupiah. Padahal, Indonesia masuk negara penghasil minyak terbesar nomor 3 di Asia dan juga penghasil gas terbesar di Asia, dan bahkan menurut Dirut Pertamina, sejak April tahun 2019, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor solar dan sudah bisa menghasilkan solar sendiri. Seharusnya, harga solar di Indonesia bisa lebih rendah dari negara Malaysia, kata sapaan akrab BHS. BHS katakan, di Indonesia BBM Oktan 95 pun masuk peringkat ke-50 di dunia. Dari peringkat 1, Venezuela, yang hanya 0,022 US dollar, atau setara 327 rupiah. Peringkat 2, Libya, hanya 0,033 US dollar, atau setara 447 rupiah. Peringkat 10, Malaysia, hanya 0,457 US dollar, atau setara 6.809 rupiah. Jauh dari Indonesia, sedangkan Indonesia, peringkat ke-50, mempunyai besaran 1,167 US dollar atau setara dengan 17.540 rupiah. Padahal, Indonesia merupakan negara penghasil minyak jauh lebih besar dari Malaysia yang hanya sekitar 60%-nya saja. Ini harusnya menjadi satu penilaian pemerintah terhadap Pertamina, yang kurang bisa maksimal memberikan pelayanan terbaik, terutama mengusahakan untuk mengimpor BBM subsidi dengan harga murah. Karena kuota dan harga BBM subsidi saat ini tidak rasional, maka, saya menolak untuk harga BBM subsidi harganya dinaikkan saat ini. Tetapi, bila kondisi anggaran APBN terbatas, maka pemerintah saat ini tidak perlu menaikkan harga BBM bersubsidi, tetapi mengalihkan sisa kuota BBM subsidi fokus untuk transportasi publik dan logistik, baik massal dan tidak massal, terutama di transportasi laut, karena jargon Bapak Jokowi adalah, maritim termasuk nelayan dan petani menjadi prioritas BBM subsidi, serta kebutuhan UMKM, industri kecil, agar perekonomian masyarakat tidak terpengaruh, kata BHS. Dan tugas daripada kementerian terkait transportasi publik dan logistik yaitu, Kementerian Perhubungan, harusnya ikut mempertahankan keberlangsungan hidup daripada transportasi publik dan logistik, agar harga BBM subsidi di transportasi publik, logistik, pertanian dan nelayan tidak dinaikkan, tutup BHS.